Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rismayanti Borton dalam program Dewan Lampung. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini dialog kita bertema peran dan fungsi Satpol PP sebagai penegak perda. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang hadir bersama saya. Pemirsa, saya akan langsung menyapa ada Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Bang Budiman AS. Selamat siang Bang Budiman. Siang apa pagi ini? Siang. Dan juga ada Kepala Satpol PP Provinsi Lampung, yakni Bapak M. Zulkarnain Esos MSI. Selamat siang, Pak. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tema kita hari ini yakni peran dan fungsi Satpol PP sebagai penegak perda. Saya pikir pertanyaan pertama harus saya lontarkan kepada Satpol PP langsung. Dalam proses penegakan perda, sebenarnya bagaimana fungsi dan peran hari ini Satpol PP sendiri? Dan saya pikir tidak hanya sekedar penegakan perda, yang paling penting adalah bagaimana menciptakan ketertiban, kemudian keamanan, dan juga perlindungan terhadap masyarakat. Nah, bagaimana peran Satpol PP sendiri dalam hal ini? Baik, terima kasih Mbak Risma. Satuan Polisi Pamung Praja merupakan unsur yang membantu kepala daerah, dalam ini Gubernur Lampung, yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Ini diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019, di mana tugas Pol PP itu ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, penegakan perda. Yang ketiga, perlindungan masyarakat. Nah, ini kalau kita bicara Pol PP, maka tugasnya sangat kompleks. Di mana peran Pol PP dalam 2 tahun terakhir kemarin ini benar-benar mulai terangkat lah. Yang selama ini orang menganggap bahwa Pol PP itu sosok yang keras, arogan sebagainya. Nah, kita coba di 2 tahun yang kemarin itu kita agak lebih soft. Baik. Di mana penegakan perda sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2020 ya tentang adaptasi kebiasaan baru, kita akan mencoba melakukan penegakan hukum yang lebih persuasif dan lebih humanis. Ya, dan alhamdulillah kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum itu masih tetap berjalan walaupun COVID-nya belum selesai. Tapi kegiatan tetap kita laksanakan. Baik, apakah yang berbeda? Apa yang berbeda dengan proses penegakan hukum sebelumnya dan hari ini? Sama-sama proses penegakan perda juga. Tapi kenapa kemudian berpikir untuk mencoba merubah citra? Apakah itu begitu penting untuk merubah citra sehingga tapi dalam proses penegakan perda yang masih menjadi satu hal yang urgent? Iya, jadi hal yang menarik dikatakan Pol PP ini, banyak orang yang melihat Pol PP itu ada yang mengatakan polisi pura-pura, polisi poliponik. Jadi tugasnya tidak jelas. Padahal keberadaan Pol PP itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dia ada di masyarakat. Dan hari ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Jadi Pol PP itu sampai di tingkat desa itu pun ada Satpol PP. Karena apa? Pol PP itu bukan hanya polisi Pamung Praja, tetapi juga ada Satgas Pelindungan Masyarakat. Di desa itu ada Satgas Linmas, Hansip kalau dulu. Itu jadi sampai di tingkat desa kita. Baik, lalu sejauh ini dalam proses penegakan perda, kemudian juga dalam membantu pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan juga perlindungan masyarakat. Ini kan juga menjadi bagian dari kerja dari Pol PP sendiri, walaupun kita hari ini sudah memiliki aparatur keamanan lain seperti TNI dan juga Polri. Nah, peran kita kan tetap memiliki peran yang juga besar. Nah, dalam proses membagi peran dengan sektor lain, ini bagaimana? Iya, jadi di dalam penegakan hukum itu ada yang sifatnya preemptif, preventif, dan represif. Kita mengedepankan preemptif. Jadi kita membangun kesadaran masyarakat untuk patuh dan sadar hukum. Ya, jadi represif itu udah jalan akhir. Walaupun dalam represif itu banyak kategori-kategori yang bisa dilaksanakan nanti. Tapi kita lebih mengedepankan preemptif. Jadi kita melakukan kunjungan kepada masyarakat, diskusi, memberikan penyuluhan. Artinya kita ingin bahwa penegakan hukum itu tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintah, ya tugas Pol PP, tetapi adalah menjadi kewajiban seluruh masyarakat, termasuk juga ada pengusaha. Jadi ketiga elemen, masyarakat, pemerintah, ya, dan pengusaha itu harus sama-sama juga ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum COVID. Nah, itu yang membedakan sekarang. Untuk saat ini, kalau kita melihat beberapa case yang sering terjadi sehingga mungkin ini mempengaruhi citra dari Pol PP sendiri.
Karena Pol PP yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam proses penegakan hukumnya, dalam proses penegakan perdanya, ini kan kemudian masyarakat hanya berpikir bahwa represivitas itu diciptakan oleh Pol PP. Nah, merubah citra ini kan tidak mudah. Betul, bahwa kemudian memilih langkah-langkah persuasif juga bukan hal yang mudah. Nah, dalam proses merubah image sehingga Pol PP lebih humanis mungkin di mata masyarakat, ini adakah trik tertentu yang dilakukan? Iya, jadi kita yang pertama tadi saya katakan itu membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum. Artinya masyarakat dulu yang harus disadarkan, baru kemudian Pol PP juga lebih mudah dalam proses sosialisasi. Karena kalau kesadaran itu sudah tumbuh di masyarakat, maka dalam rangka penegakan hukum itu lebih enak mudah kita laksanakan. Oke, jadi sehingga bentrokan di lapangan itu lebih sulit. Kita menghindari, itu udah jalan akhir. Bentrokan Baik. itu kita tidak sampai ke sana gitu. Jadi dalam kegiatan apapun kita berusaha kita lebih persuasif dan lebih humanis. Gitu. Baik, saya ke Bang Budiman. DPRD sebagai lembaga yang memformulasikan peraturan daerah itu, kemudian disosialisasikan. Nah, dalam proses sosialisasinya ini kan melibatkan aparatur juga, salah satunya adalah Pol PP. Bagaimana Komisi 1 sendiri melihat kinerja Pol PP hari ini dalam proses penegakan perda? Baik, terima kasih. Saya ingin mengulas sedikit apa yang disampaikan Pak Kasat Pol PP. Namun sebelumnya, saya representasi dari wakil rakyat menyampaikan apresiasi kepada Pol PP, di mana selama COVID berlangsung luar biasa mereka ini tidak mengenal waktu dan jam mereka turun dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi penanggulangan COVID. Sekali lagi saya mengapresiasi kepada Pol PP. Kemudian yang kedua dalam rangka menjalankan tugasnya, diketahui bahwa Provinsi Lampung ini adalah daerah penyangga Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk itu diperlukan penegakan aturan yang kait dengan tugas dan fungsinya. Kemudian di lapangan kami juga melihat Pol PP Provinsi Lampung ini sifatnya koordinator ya. Sementara di Pol PP di Kabupaten Kota ada juga Pol PP. Namun pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan keprihatinan kami ya, walaupun bukan di provinsi ya, yang ada di Bandar Lampung. Di mana kita ketahui begitu banyak anggota Pol PP-nya sehingga overload. Kemudian ada haknya sebagai honorer itu tidak dibayar selama 9 bulan. Ini kan sangat ini. Kemudian kita juga berharap dalam penegakan hukum lebih diutamakan humanisme lah ya. Bagaimana penegakan hukum itu diberikan preventif tadi daripada penindakannya. Saya kira beberapa hal itu yang menjadi pokoknya. Pertama apresiasi, yang kedua terkait dengan fungsi dan koordinator itu lebih ditingkatkan lagi bagaimana koordinasi dengan satuan Pol PP di kabupaten kota yang lainnya. Baik, dalam proses penegakan hukum dan juga sosialisasi peraturan daerah di mana ini menjadi tanggung jawab juga dari DPR di provinsi. Bagaimana sejauh ini Bang Budiman melihat proses normalisasi atau aktualisasi dari perda itu bisa terrealisasi di masyarakat? Ya baik, tugas dan fungsi DPR salah satunya adalah pembuatan perda. Di mana fungsi Pol PP sendiri adalah penegakan perda. Saya selama ini saya lihat sudah berjalan dengan baik. Baik, ya. Itu berjalan dengan normal seperti yang normal, terjadi. Ya, berjalan dengan normal dan saya kira ini kondusif lah di Provinsi Lampung. Dengan di samping juga membantu kalau ada musibah, kemudian ada ketertiban umum juga sudah dilakukan dengan baik saya kira. Baik, sejauh ini melihat COVID 2 tahun ke belakang. Dan kemudian melihat juga peran dan fungsi dari Satpol PP sendiri yang tadi Bang Budiman sudah sedikit menyinggung bahwa ini sudah bekerja siang dan malam. Sejauh ini bagaimana Bang Budiman melihat kinerja dari Satpol PP juga dalam proses, ada banyak aturan-aturan yang dibuat mendadak kan pada saat COVID itu berlangsung. Ada kemudian peraturan jam malam dan sebagainya yang ini kemudian harus direalisasikan di masyarakat dan peran Pol PP juga besar pada saat itu. Bagaimana Bang Budiman melihat itu? Peran Pol PP dalam rangka menindaklanjuti mungkin keputusan dari pemerintah ya untuk melaksanakan begitu gubernur maupun wali kota ya, mereka menjalankan ini dan dalam rangka menjalankan tugas juga saya sudah berjalan dengan baik. Apakah hari ini Lampung bisa dikatakan kondusif, kemudian juga sudah maksimal dalam proses sosialisasi perda dan juga
bagaimana masyarakat memahami setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan kemudian dipatuhi? Ya, jadi kita ketahui bahwa Perda adalah produk DPR dan kami setiap bulannya itu melaksanakan sosialisasi Perda ke masing-masing kabupaten kota, seluruh anggota dewan turun. Untuk itu kami melaksanakan sosialisasi itu. Dengan demikian semakin paham akan fungsi dan fungsi fungsi masyarakat sebagai kontrol ya untuk melaksanakan perda-perda itu. Kemudian Pol PP juga sudah menjalankan. Baik, biasanya kan dalam kegiatan sosialisasi perda itu juga mungkin Bang Budiman juga bertemu dengan yang tadi disebutkan bahwa ada linmas juga di masyarakat, di level masyarakat itu. Apakah sejauh ini juga itu terkoordinir dengan baik, Bang? Saya belum nanti mohon penjelasan dari Pak Podskasot PP ini, apakah linmas itu bagian daripada tugas yang telah dilaksanakan juga. Baik. Saya belum mendapatkan penjelasan secara utuh bagaimana fungsi dari Pol PP Provinsi Lampung penegakan linmas. Kalau di kota kan sudah kelihatan seperti apa tugasnya, tapi di provinsi mohon Tapi kalau penjelasan. di provinsi belum sampai pada level itu ya. Belum, saya belum melihat. Baik, yang artinya adalah bagaimana koordinasi antara Pol PP dengan Linmas di level kabupaten kota ya. Ya, karena sekali lagi Pol PP Provinsi ini sifatnya koordinator. Mungkin ada kerjasama dengan Satpol PP di kabupaten kota yang lain dalam rangka tugasnya menegakkan perda, itu kan harus sejalan ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut, tetap saksikan Dewan Lampung bersama saya Rismayanti Portal.